Halo guys, assalamualaikum. Welcome back in my channel. Oke guys, nah di video sebelumnya kan gue udah pernah bahas tentang cara beradaptasi dengan teman baru. Nah di video kali ini berhubung kita nih udah mau 1 tahun ya, pokoknya lebih dari setengah tahun, dan kalau gue pribadi bulan Maret besok itu udah 1 tahun di rumah gitu. Ya, semua kegiatan kita kerjain di rumah, mulai dari belanja, belajar, sekolah, kuliah, segala macam, pokoknya kita kerjain di rumah. Sebagian besar aktivitas kita memang diwajibkan oleh pemerintah dikerjakan di rumah, karena juga untuk membantu mengurangi angka COVID-19 di Indonesia gitu. Nah, perihal belajar nih guys, yang biasanya dilakukan di tempat atau gedung pendidikan, sekarang juga harus dipindahkan ke rumah. Nah, maka dari itu kayaknya kita juga perlu beradaptasi dengan kuliah online, belajar online, pokoknya segala-gala yang online. Ya gue tau lah ya, kata online itu udah gak asing buat lo, tapi buat sosmed, ya gak sih? Nah, tapi beda sekarang keadaannya gitu. Ini tentang belajar yang dimana, mohon maaf nih ya, belajar online aja tuh udah bikin mumet, udah bikin pusing gitu, sampai ada yang nangis lah juga gitu, apalagi kalau online gini. Ya itu gue sih gitu, tapi lo semua the best lah. Nah, siapa nih yang waktu SD tuh pernah berdoa, semoga aja libur setahun, semoga liburnya lama, libur 3 hari atau seminggu tuh gak cukup. Nah, selamat ya, doa lo tuh terkabul, tau gak sih? Ini udah hampir setahun libur gitu, dan malah bikin mumet kan. Tapi itu candaan guys. Dan kalau menurut gue ya, pandemi ini merupakan suatu ujian dan juga peringatan untuk kita agar lebih taat kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guys, ini mungkin adalah scene yang paling lo suka, atau pokoknya tuh paling aneh deh. Karena menurut gue pribadi, look suatu ilmu itu bukanlah pada angka ataupun nilai guys, tapi pada pemahaman dan pengamalan gitu. Nah, ini gue yakin pasti lo udah banyak dengar dari yang motivator-motivator handal, dari guru lo, dari orang-orang hebat gitu. Motivasi semacam ini tuh sering banget dikeluarkan, tapi ya masih banyak aja orang yang gak mindset seperti ini gitu. Masih banyak yang bertujuan melanjutkan pendidikan itu untuk nilai dan segala macam gitu. Ya sebenarnya ini balik lagi ke niat masing-masing sih. Kalau niat lo itu untuk dapat nilai, ya lo dapat nilai, tapi mungkin lo gak bakal dapat pengamalannya, lo gak bakal jadi bermanfaat bagi orang lain. Tapi kalau niat lo itu ingin mendapatkan ilmu, kepandaian, dan bisa bermanfaat bagi orang lain, artinya bisa lo amalkan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari, itu akan lebih good gitu. Dan nilai itu adalah bonus dari semua itu, dari ilmu yang lo dapat begitu. Sangat-sangat percuma banget kalau lo itu nilainya tinggi, pendidikannya tinggi, tapi nggak bermanfaat bagi orang lain gitu. Tujuannya pendidikan apa coba kalau gitu? Dan bahkan di dalam hadis, juga di dalam quotes itu banyak yang bilang, pokoknya apa yang kita dapatkan itu sesuai dengan niat kita gitu. Jadi niatkanlah kita belajar atau melanjutkan pendidikan itu untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, bukan untuk mendapatkan nilai segala macam. Karena untuk cari nilai lo benar-benar gampang, dan bahkan ahli banget ya anak-anak sekarang menurut gue. Tapi jujur, gue pribadi memegang prinsip kejujuran, karena gue gak pernah mau nyontek sejak kelas 2 MTS. Alhamdulillah ya guys, dan semoga istiqomah gitu. Soalnya gue juga belum pernah ngerasain gimana sih ujian serius di kuliahan itu gitu. Apakah tugas doang atau ada soal-soal? Ya pastinya ada soal lah ya. Tapi kalau buat ilmu yang diamalkan itu lo gak bisa nyontek orang lain loh.
itu harus berdasarkan apa yang lo punya di dalam diri lo sendiri dan lo berikan kepada orang lain. Jadi lo pegang baik-baik prinsip ini. What you attend, that's what you get. Apa yang lo niatkan, itulah yang nantinya lo dapatkan. Nah, kalau udah begini, pasti secara otomatis belajar lo itu bakal nggak efektif gitu. Bakal jadi terganggu. Dan gue banyak juga tuh lihat di snap teman-teman ataupun adik-adik, dan juga pengalaman pribadi juga, dan ada juga yang cerita ke gue bahwa beberapa persen dari mereka itu nggak memahami materi sama sekali ketika kuliah online, karena fokusnya itu udah nggak tahu mau ditaruh mana gitu loh. Di sana ada Instagram, ada yang lebih baru tuh TikTok, terus ada YouTube, banyak banget gitu. Pasti ya media sosial lebih menggoda lah daripada belajar. Jujur aja ada kan gitu. Alasan lainnya juga, di dunia perkuliahan itu ada beberapa mata kuliah yang baru. Artinya baru ketemu di perkuliahan gitu. Ketika lo SMA itu tuh nggak ada. Kayak gue kuliah di jurusan komunikasi dan penyiaran Islam, itu ada mata kuliah, ada mata pelajaran lah ya yang baru gue temui, kayak ilmu alamiah dasar. Ilmu alamiah dasar itu mirip-mirip seperti geografi loh guys, bahas tentang bumi dan sekitarnya, tapi lebih dalam lah. Terus juga ada pengantar studi Islam, terus juga ada dasar-dasar ilmu dakwah. Intinya itu baru buat gue, dan gue so pasti butuh tenaga ekstra juga dan pemikiran yang ekstra juga untuk memahami itu semua supaya ilmunya tuh masuk nancep gitu ke kepala, ke otak. Terus jangan sampai deh lo udah kuliah 6 bulan udah habis sekian banyak uang untuk membiayai ya paket internet segala macam, tapi nggak dapat apa-apa, ujungnya tuh zonk. Percuma banget gitu, sayang kan, mubazir. Lalu gimana nih guys? Solusinya kita tetap belajar dengan efektif meskipun kita itu belajar melalui online atau daring gitu seperti sekarang ini. Nah, gue udah siapin 7 tips nih yang bisa mungkin dijadikan referensi. Oke, langsung aja ya kita lihat. And let's sit down. Yang pertama itu adalah kita harus menyiapkan mental. Karena mental itu adalah memang sesuatu yang sangat penting di dalam diri kita, yang akan mendukung kita untuk bertahan di dalam keadaan apapun gitu. Lo nggak boleh down ketika belajar online ini. Kenapa gue bilang gak boleh down? Karena banyak juga berita-berita yang kita lihat itu ada yang sampai bunuh diri karena depresi kan, ada yang karena gak bisa beli HP, ada juga karena yang gak sanggup ngerjain tugas gitu. Ingat guys, semua permasalahan itu ada solusinya, jadi gak usah berpikiran sependek itu gitu. Kan sayang banget kita udah dibesarin oleh orang tua dan belum sempat berbakti ataupun memberikan sesuatu yang membanggakan untuk orang tua, dan kita udah mengakhiri hidup kita dengan sia-sia gitu. Gimana cara kita mempersiapkan mental untuk menerima keadaan atau kenyataan? Saat ini itu kita harus belajar dengan media online. Yang pertama itu positive thinking guys, karena positive thinking is the great asset of mental strength. Positive thinking itu adalah aset terbesar untuk kekuatan mental gitu. Jadi apapun masalahnya dan apapun gangguannya, kita harus tetap berpositive thinking. Selanjutnya yang gak kalah penting itu adalah ibadah. Guru gue pernah bilang, ketika kita sujud itu otak kita akan beregenerasi demikian, pokoknya wallahu a'lam bishawab. Yang dimana setelah itu otak kita akan siap menerima apa yang diberikan lagi gitu. Jadi ibadah juga adalah salah satu pendukung batin terkuat untuk kekuatan mental, supaya kita bisa bertahan dalam cobaan atau kondisi sesulit apapun. Kita nggak cepat menyerah dan berpikir pendek gitu. Kita akan tetap berpikir panjang untuk kedepannya. Yang kedua, kenali cara belajar lo. Apakah lo orangnya yang audio, visual, atau kinestetik? Sebenarnya sebagai seorang manusia kita tiga-tiganya punya. Namun di sini lebih menonjol kemana gitu.
seperti gue itu lebih menonjol ke visual. Jadi biasanya gue ujian itu malamnya baca buku, baca kan ya, terus gue ujiannya siangnya menatap aja gitu dinding putih. Ntar kebayang deh sama gue apa yang tertulis di buku gue itu gitu. Nah tapi nih guys, saran gue, kita sebaiknya menggunakan ketiga-tiganya. Kita udah dikasih 3 sama Tuhan kemampuan, kombinasikan deh tuh ketiga-tiganya, karena kita juga harus dituntut menjadi seorang manusia yang kreatif gitu. Jadi gue sekarang lagi belajar untuk menggunakan visual, menggunakan audio, dan juga menggunakan kinestetik. Apalagi di masa-masa online sekarang paling cocok banget untuk belajar memfungsikan ketiga kemampuan tadi. Gimana caranya? Nah, contoh kecilnya biasanya sekarang ini kalau gue dikasih materi sama dosen, itu gue melalui 3 tahapan. Misalnya contoh melalui YouTube. Baca skripnya dulu, artinya baca deskripsi videonya. Setelah itu tonton videonya. Setelah nonton videonya, ulang lagi dan catat gitu. Kinestetiknya kena dicatat gitu. Karena menurut pengalaman dan yang gue rasain pribadi, sebelum nonton video gue baca skripnya lebih dulu, itu pas nonton videonya otak gue lebih nyambung gitu daripada nggak baca dulu langsung nonton gitu. Gue nggak bisa. Mungkin kalau orang yang audio bisa gitu. Nah, pokoknya gitu, lebih baik menggunakan ketiganya daripada harus bergantung pada satu kemampuan. And I think it will be a great help for me, for you, and for all students. Yeah. Selanjutnya yang ketiga itu lo butuh manajemen waktu. Manage lah waktu sebaik mungkin gitu. Ya, gue tahu sih walaupun sibuk, banyak kegiatan dan segala macam, tapi please tolong jangan pernah cuekin masalah belajar dan masalah perkuliahan. Karena 6 bulan kita kuliah itu udah beberapa biaya juga kan yang keluar, jadi nggak mungkin setelah kuliah beberapa bulan gak dapet apa-apa, itu rugi besar dan gak ada gunanya banget gitu. Nah misalnya kalau gue dalam manajemen waktu yang umum-umumnya aja nih ya, misalnya dari jam 6 itu sampai jam 9 gue kuliah, setelah itu nanti gue beres-beres rumah. Nah habis itu zuhur kan istirahat ya, makan, sholat segala macam. Terus setelah zuhur, nah gue belajar lagi, mempelajari yang tadi pagi dikasih dosen, atau mengulang pelajaran, atau ngerjain tugas gitu. Dan malamnya pun kalau emang mendesak ngerjain tugas lagi tuh sama belajar. Tapi kalau enggak, tidur aja cepat biar besoknya masuk kuliah fresh dan siap menerima ilmu-ilmu yang diberikan. Tapi soal manajemen waktu ini mungkin banyak dari lo yang ngeliat tutorial di YouTube atau apa, tapi sebenarnya itu menurut gue beda-beda loh, karena masing-masing orang punya kegiatan priority masing-masing gitu. Jadi ya intinya membagi waktu, tapi bagi waktu sesuai dengan habit lo, sesuai dengan kebiasaan baik lah ya, kebiasaan lo di rumah gitu. Karena beda orang, beda cara dan beda kegiatan. Terus lo juga jangan terlalu sering begadang deh. Kalau mau begadang ya tidur dulu cepat, ntar bangunnya cepat gitu. Dan begadanglah untuk hal-hal yang bermanfaat, bukan untuk games ataupun hal-hal yang mubazir lainnya begitu. Yang keempat itu mesti ada set place, artinya lo harus menyiapkan sarana dan prasarana untuk belajar. Tatalah tempat belajar lo itu sebagus mungkin, serapi mungkin, senyaman mungkin untuk lo belajar di sana gitu. Kalau perlu bawalah suasana perkuliahan atau ya suasana sekolahan gitu ya, bukan bawa rame-rame, cuman set place-nya itu ya harus pas buat belajar. Jangan lo belajar tapi set place-nya itu buat nonton. Ini hidup, semua hidup kayak gitu. Pokoknya jadilah manusia yang kreatif mungkin. Selanjutnya yang kelima, ciptakan suasana yang nyaman. Jika tadi set place-nya itu udah aman segala macam, lo harus menciptakan suasana yang nyaman untuk lo sendiri gitu. Dan jangan pernah lebih dari 1 jam menatap laptop secara fokus tanpa mengalihkan pandangan. Pokoknya kalau udah lebih dari 1 jam tuh ya, atau 30 menit, coba deh keluar bentar, tatap yang hijau-hijau supaya mata lo tuh nggak sakit dan supaya otak lo tuh nggak mumet
Jadi otot-otot tuh semuanya bisa refresh kembali gitu. Dan itulah keuntungannya kita sebagai umat Islam. Artinya kita bisa sholat dan merefresh urat-urat kita dari kegiatan tadi gitu, supaya segar lagi. Yang keenam yang gak kalah penting itu adalah berdiskusi dengan teman. Jadi cari deh seseorang sebagai support system, yang gak harus cowok sih, cewek juga bisa gitu loh. Artinya kayak gue ini bukan memanfaatkan ya, intinya mengambil pembelajaran lah gitu. Gue udah nempetin teman-teman gue ke sini untuk belajar bahasa Inggris, ke sini untuk belajar bahasa Arab, ke sini untuk belajar segala macam kayak gitu. Jadi kita jadi gampang begitu. Dan jujur gue happy banget, senang banget punya teman-teman yang the best semuanya lah kayak teman-teman gue. Dan jangan lupa juga kalau lo memiliki kelebihan dalam satu bidang, jika ada yang bertanya atau apa, dengan senang hati ajarin. Pokoknya tuh bakal indah banget kehidupannya seperti itu. Yang terakhir, jangan lupa olahraga guys, karena olahraga itu penting. Ya jujur nih ya, gue juga bingung sih, karena gue juga jarang olahraga. Tapi sebenarnya dulu pas di asrama, 15 menit sebelum berkegiatan itu kita harus olahraga. Ya apapun olahraganya, kayak pemanasan atau apa, pokoknya olahraga sebelum memulai aktivitas sehari-hari itu akan membantu kita sangat efektif sekali dalam berkegiatan. Artinya kita akan jadi lebih segar gitu. Nah oke guys, itu sih beberapa tips dari gue ataupun cara yang bisa lo jadikan mungkin referensi atau masukan kayak gitu. Dan mohon maaf dan semoga ini bermanfaat bagi gue pribadi, terus juga bagi teman-teman, adik-adik, kakak-kakak. Dan mohon maaf kalau masih ada kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian gue, karena gue juga masih baru belajar. Jika ada saran atau kritikan, kirim aja di link-link yang ada di bawah ini. Gue akan dengan senang hati banget menerima semua itu, karena berarti orang-orang peduli gitu kan kalau mau ngasih saran sama gue gitu. Sampai jumpa di video yang selanjutnya, and don't forget to be happy people. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya guys, jangan lupa tolong kalau lo suka video ini atau kalau video ini bermanfaat, tolong like, subscribe, komen juga boleh, and share video ini. Thank you.